Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Aini, NPM 21901082160. Saya akan mempresentasikan tugas data analitik ialah data mining. Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence atau AI. Tugas data mining dibagi menjadi dua, yaitu secara prediktif dan deskriptif, di mana di dalamnya terdapat beberapa metode. Salah satunya tim series analysis. Analisis yang melibatkan penggunaan data deret waktu atau data time series untuk membuat model yang akan digunakan sebagai dasar peramalan. Yang kedua ialah clustering, teknik yang digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok yang dihasilkan dari pengelompokan unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan adanya kemiripan satu sama lain. Yang ketiga ialah association rule untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item dengan item yang lain. Yang pertama, metode tim series analysis. Dengan judul artikel, implementasi data mining untuk meramalkan penjualan di minimarket Idola, Jalan Pati, Tambak Kromo, 2 km Desa Karangmulyo. Nama penerbitnya ialah Hamdani Widyamoko, Anton Setiawan Honggowibowo, Nur Cahyani, dan Dewi Retnowati. Tahun terbitnya ialah tahun 2012 di Indonesia. Pada minimarket Idola, setiap harinya terjadi banyak transaksi penjualan, sehingga data yang disimpan di database sangat besar. Data yang banyak bisa dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pemilik minimarket dalam pengambilan kebijakan. Untuk menggali data yang banyak tersebut digunakan teknik data mining. Data mining yang digunakan itu untuk meramalkan penjualan barang di minimarket Idola. Peramalan itu mengestimasi nilai masa depan berdasarkan pola-pola di dalam sekumpulan data. Untuk melakukan peramalan penjualan di waktu yang akan datang digunakan metode time series. Metode time series untuk peramalan penjualan di minimarket Idola menggunakan perhitungan exponential smoothing dan moving average. Dari perhitungan tersebut, dicari nilai MAD mean absolute deviation atau kesalahan peramalan, di mana nilai MAD yang terkecil dari perhitungan exponential smoothing dan moving average merupakan hasil peramalan. Hasil peramalan tidak akan selalu tepat karena dipengaruhi beberapa faktor permintaan pasar. Namun tidak berarti bahwa ramalan yang dilakukan tidak berguna. Hasil exponential smoothing ialah 77,58 atau dibulatkan menjadi 78, sedangkan moving average ialah 97. Hasil MAD perhitungan untuk exponential smoothing adalah 0,05 dan nilai MAD moving average adalah 0,18. Jadi nilai MAD atau kesalahan peramalan yang paling kecil adalah MAD exponential smoothing yaitu 0,05. 2. Metode clustering dengan judul penerapan data mining menggunakan metode clustering untuk menentukan status provinsi di Indonesia tahun 2020. Nama penerbitnya ialah Ahmad Hussein Ardiansah pada tahun 2020 di Indonesia. COVID-19 pertama masuk pada tanggal 2 Maret tahun 2020 dengan jumlah 2 kasus. Kemudian dari data yang ada pada tanggal 31 Maret tahun 2020, tercatat kasus virus ini meningkat sampai berjumlah 1.528 kasus terjangkit COVID-19. Metode clustering dalam proses ini digunakan untuk mengklasifikasi wilayah di Indonesia untuk dibagi menjadi zona merah, kuning, dan hijau berdasarkan perhitungan menggunakan rumus clustering Kamian. K berarti algoritma. Clustering adalah algoritma yang mengelompokkan data yang sama dalam kelompok tertentu dan data yang berbeda dalam kelompok lain. Dengan menggunakan clustering ini, dapat mengklasifikasikan pasien COVID-19 dari tiap provinsi di Indonesia.
Adapun tujuan dari clustering ini yaitu dapat menentukan status pada setiap provinsi. Proses clustering untuk mengklasifikasikan status provinsi di Indonesia membutuhkan beberapa kali percobaan sampai menemukan hasil yang maksimal. Dari semua proses clustering, maka didapatkan bahwa zona siaga atau kuning, zona aman atau hijau, dan zona bahaya merah terdapat pada tabel yang ketujuh. Yang ketiga ialah metode association rule dengan judul penerapan metode association rule menggunakan algoritma a priori pada simulasi prediksi hujan wilayah Kota Bandung. Nama penerbitnya ialah Muhammad Fauzi, Rahmat Soleh, dan Ibnu Asror. Tahun terbitnya ialah tahun 2015 di Indonesia. Perkiraan cuaca menjadi satu hal yang dibutuhkan bagi masyarakat orang di dunia. Dalam memprediksi hujan, pengelolaan data cuaca merupakan hal yang penting. Namun permasalahannya, data cuaca yang semakin hari semakin bertambah menyebabkan penumpukan data sehingga pengolahan data tersebut perlu penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemanfaatan data mining digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Association rule mining adalah salah satu metode data mining yang dapat mengidentifikasikan hubungan kesamaan antara item. Dalam metode ini dibutuhkan algoritma untuk mencari kandidat atoran asosiasi. Salah satu algoritma yang biasa dipakai adalah algoritma a priori. Kelebihan asosiasi rule dalam a priori ini lebih sederhana dan dapat menangani data yang lebih besar. Analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien, yaitu analisis pola frekuensi tinggi. Secara umum, asosiasi rule mempunyai bentuk LHS dan RHS, di mana LHS dan RHS tersebut adalah himpunan item. Jika setiap item-item dalam LHS terdapat dalam transaksi, maka item-item dari RHS juga terdapat dalam transaksi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.